Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Maulina Susanti, kelas 03S AKP 010 dengan NIM 201011-20549 dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan pertemuan 7, yaitu permasalahan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Kemiskinan adalah penyebab utama terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat. Banyak orang menganggap bahwa kemiskinan adalah suatu suratan takdir atau mereka miskin karena malas, tidak kreatif, dan tidak punya etos kerja. Dasarkan kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu pada garis kemiskinan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan biasanya dapat didefinisikan dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud. Yang kedua adalah kemiskinan absolut, adalah derajat kemiskinan di bawah, di mana kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi. Faktor penyebab kemiskinan yang pertama adalah pendidikan yang terlampau rendah. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja. Yang kedua adalah malas bekerja. Adanya sikap malas atau bersikap pasif atau bersandar pada nasib menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja. Yang ketiga adalah keterbatasan sumber alam. Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumber daya alamnya miskin. Yang keempat, terbatasnya lapangan kerja. Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal, seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru, sedangkan secara faktual, hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan. Yang kelima, keterbatasan modal. Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan. Yang keenam adalah beban keluarga. Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak, apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan, akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga, akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi. Kesenjangan sosial adalah sebuah fenomena yang terjadi pada masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia yang disebabkan oleh perbedaan dalam hal kualitas hidup yang sangat mencolok. Fenomena ini dapat terjadi pada negara manapun. Dalam hal kesenjangan sosial sangatlah mencolok dari berbagai aspek. Misalnya dalam aspek keadilan pun bisa terjadi. Antara orang kaya dan miskin sangatlah dibedakan dalam aspek apapun. Orang desa yang merantau di kota pun ikut terkena dampak dari hal ini. Memang benar kalau dikatakan bahwa yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Secara umum, kesenjangan sosial dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, kesenjangan ekonomi atau ketimpangan pendapatan. Yang kedua adalah kesenjangan non-ekonomi atau kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kesenjangan antar wilayah atau Indonesia bagian barat dan timur. Faktor yang mempengaruhi kesenjangan sosial yang pertama adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah penyebab utama terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat. Banyak orang yang menganggap bahwa kemiskinan adalah suatu suratan takdir atau mereka miskin karena malas, tidak kreatif, dan tidak punya etos kerja. Inti kemiskinan terletak pada kondisi yang disebut perangkap kemiskinan. Yang kedua adalah kurangnya lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perekonomian masyarakat, sedangkan perekonomian menjadi faktor terjadinya kesenjangan sosial. Sempitnya lapangan pekerjaan di Indonesia menjadikan pengangguran yang sangat besar di Indonesia dan menyebabkan perekonomian masyarakat bawah semakin rapuh. Salah satu karakteristik tenaga kerja di Indonesia adalah laju pertumbuhan tenaga kerja lebih tinggi ketimbang laju pertumbuhan lapangan kerja. Akibat dari kesenjangan sosial yang pertama adalah melemahnya wirausaha. Kesenjangan sosial menjadi penghancur minat ingin memulai usaha, penghancur keinginan untuk terus mempertahankan usaha, bahkan penghancur semangat untuk mengembangkan usaha untuk lebih maju. Hal ini dikarenakan seorang wirausaha selalu dianggap remeh. Yang kedua adalah terjadinya kriminalitas. Banyak rakyat miskin yang terpaksa menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang seperti mencopet, mencuri, judi, dan lain-lain.
Upaya dan solusi penyelesaian kesenjangan sosial di Indonesia. Yang pertama, mengutamakan pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu syarat utama untuk bisa menjadikan negara ini lebih maju dalam segala hal. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, maka kecil kemungkinan terjadinya kesenjangan sosial. Oleh karenanya, pemerintah wajib mengutamakan pendidikan dalam segala hal sehingga setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Yang kedua adalah menciptakan lapangan kerja dan minimalis kemiskinan. Pemerintah dapat mengupayakan hal tersebut dalam berbagai cara berikut antara lain mengadakan proyek padat karya, mendirikan lebih banyak UKM, memberlakukan impres desa tertinggal. Yang yang ketiga, meminimalis KKN dan memberantas korupsi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah membentuk suatu lembaga yang bertugas memberantas KKN di Indonesia. Indonesia telah mulai berbenah diri, namun dalam beberapa kasus soal korupsi, KPK dinilai masih tebang pilih dalam menindak masalah korupsi. Yang keempat, meningkatkan sistem keadilan di Indonesia serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap mafia hukum. Masih banyak mafia hukum merajalela di Indonesia, semakin membuat kesenjangan sosial di Indonesia makin mencolok. Inilah upaya-upaya yang dapat dipaparkan dan diharapkan mampu menyelesaikan masalah. Kerawanan sosial. Kerawanan sosial adalah suatu keresahan sosial yang berkepanjangan yang diakibatkan oleh proses konflik yang ditimbulkan dari perbedaan pendapat suatu masyarakat atau kelompok golongan tertentu. Maka penyebab kerawanan sosial bisa disebabkan oleh dampak negatif berbagai tekanan ekonomi, politik, budaya, maupun lingkungan. Kerawanan sosial ini menjadi ancaman serius bagi keutuhan bangsa dan negara. Untuk mendukung strategi yang tepat dalam memerangi kemiskinan diperlukan intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan perantaranya dapat dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Yang kedua, mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin. Yang ketiga, menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat. Yang keempat, meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar. Yang kelima, membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin. Ada beberapa program yang perlu dilakukan agar kemiskinan di Indonesia bisa dikurangi, yaitu yang pertama, meningkatkan pendidikan rakyat, yang kedua, pembagian tanah atau lahan pertanian untuk petani, yang ketiga, tutup bisnis pangan kebutuhan utama rakyat dari para pengusaha besar, yang keempat, lakukan efisiensi di bidang pertanian, yang kelima, data produk-produk yang masih kita impor, yang kelima, stop eksploitasi atau pengurangan kekayaan alam oleh perusahaan asing. Sekian dari saya, semoga materi ini sangat bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.